Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Mipa TV. Jumpa lagi dalam podcast yang inspiratif, edukatif, dan motivatif. Bersama saya, Rafa Karuna Rusli. Inilah podcast Paradigma. Pada kesempatan kali ini, kita akan kedatangan tamu yang begitu inspiratif. Dan pastinya para penonton tidak asing lagi karena beliau adalah seorang yang paling berpengaruh dalam Mipa. Langsung saja kita sambut Ustadz Jutur Rabito, SPT selaku Kepala Madrasah MI Ismailia Paradigma Baru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, sehat. Ini pengalaman pertama saya menjadi host podcast ya Ustadz ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Baru pertama ya? Okay. Dengan saya. Tapi belum pernah sama yang lain, belum pernah. Belum Ustadz. Alhamdulillah. Ini untuk belajar bersama-sama ya. Ya. Podcast kali ini Ustadz kita akan membahas tentang menyambut bulan suci Ramadan ya Ustadz. Gak kerasa Ustadz kita akan menginjak bulan suci Ramadan pada bulan depan. Kurang berapa hari ini? Kalau nggak salah 18. Kurang 18 hari. 18-17. Lebih dekat lagi. Iya Ustadz. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Biar kita nanti bisa sampai ke Ramadan ya. Untuk menyambut bulan suci Ramadan nih Ustadz, menurut panjenengan apa arti ini bulan suci Ramadan Ustadz? Bulan suci Ramadan itu sangat berarti bagi saya. Karena saya dilahirkan juga di bulan Ramadan. Saya lahir di bulan Ramadan sehingga sangat berarti bagi saya. Kalau saya ditanya oleh teman-teman ulang tahun, Pak Jutur, Ustadz Jutur kapan ulang tahunnya? Pasti yang jawab Ramadan. Karena suatu kebanggaan bagi saya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa di mana saya dilahirkan di situ. Kemudian bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Sama apa yang disabdakan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Kata beliaunya, Syahrul Rajab, Syahrullah. Syahrul Sya'ban, Syahri. Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kata baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Lah di bulan Sya'ban itu baginda Kanjeng Nabi Muhammad memperbanyak puasa. Bulan Ramadan kata baginda Nabi Muhammad, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umatku. Sehingga bulan Ramadan itu pintu surga dibuka untuk umatnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Yang hidup, yang nyaman, yang sama, yang menarik dan bergembira adalah orang-orang yang beriman. Sehingga yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, untuk bisa naik derajatnya, yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Luar biasa. Ramadan itu juga berarti pembakaran. Jadi kita itu dibakar yang luar biasa, ditempa yang luar biasa. Makanan yang sudah ada di hadapan kita tidak boleh makan. Istri yang cantik, istri kita tidak boleh ngapa-ngapain. Ya kan? Anak yang begitu bandel, kita tidak boleh marah. Kemudian jalan-jalan yang begitu ramai, ya, kita tidak boleh maksiat. Luar biasa Ramadan, nikmat sekali kalau kita rasakan. Sehingga dikatakan itulah Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umatku, kata baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga orang yang bisa melalui bulan Ramadan, mereka akan terlahir keluar dari bulan Ramadan, Idul Fitri, kembali fitrah, kembali suci, sehingga menjadi anak seperti anak yang barulah lahir, bersih total
dari dosa. Itu makna bulan Ramadan menurut saya. Jadi maknanya bulan Ramadan adalah bulan yang suci ya Ustaz ya. Bulan untuk kembali ke dalam kesucian. Dan fadilah di bulan Ramadan itu apa Ustaz? Fadilahnya banyak sekali. Fadilahnya banyak sekali. Sholat sunnah. Menjalankan sholat sunnah pahalanya seperti sholat wajib. Ibadah wajib. Ibadah sunnah yang dikerjakan semuanya seperti ibadah wajib. Tidur aja diberi pahala seperti pahalanya orang ibadah. Yang lebih utama lagi di bulan Ramadan ada malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana di situ adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lebih bukan hanya 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan keutamaannya. Kalau akhir Arafah sholat di malam itu bertepatan dengan bulan Ramadan, 2 rakaat sholat sunnah pahalanya sama seperti sholat sunnah, lebih dari 1000 rakaat. 1000 bulan. Berapa 1000 bulan kira-kira? 83 tahunan. Mungkin umur kita tidak sampai ke sana. Nah, kata baginda Kanjeng Nabi, kalau sudah masuk bulan Ramadan, cancut tali wondo. Bajunya agak dicingsingkan lengan bajunya, kemudian jubahnya agak diketatkan untuk lari, untuk menggapai Lailatul Qadar. Sampai kalau malam-malam ke-10 itu saudara-saudaranya dan anak-anaknya dan seluruh keluarganya baginda Kanjeng Nabi dibangunkan untuk mencari Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya, pemirsa semuanya bisa menikmati Lailatul Qadar. Bagaimana agar kita bisa menahan nafsu dan amarah yang baik Ustaz? Bagaimana agar kita bisa menahan nafsu dan amarah dengan baik? Sebenarnya ini ada pelatihan. Di bulan Ramadan ini ada pelatihan. Bukan hasil yang itu. Karena ini namanya pembakaran. Hasilnya nanti. Ketika setan itu sudah kembali lagi. Hari ini setan itu sudah dibelenggu. Kalau sudah memasuki bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Yang ada diri kita sendiri itu. Kalau kita marah, ya itu pribadi kita. Kalau kita bohong, ya itu pribadi kita sebenarnya. Kalau kita sering ngerasani teman, menjelek-jelekan teman di bulan Ramadan, itu bukan setan, tidak campur tangan. Ya itu memang aslinya. Memang aslinya kita. Makanya kemudian masuk bulan Ramadan dibakar dengan banyak-banyak ibadah, ya, dengan banyak-banyak ibadah, dengan tilawatil Quran, dengan sholat malam, dengan program-program IPABA nantinya. Nah, itu biar kita kembali nanti menggapai pembakaran itu sempurna, keluar dari Ramadan, itu barulah kita digembleng di situ. Berapa hari, berapa bulan? 1 bulan. Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan penggemblengan, kemudian hasilnya harus dinikmati selama 11 bulan. Luar biasa, itu 11 bulan itu kita bermusuhan dengan setan terus itu. Gitu. Makanya cara kita menahan nafsu, menahan amarah bagaimana? Kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang soleh, dengan sesuatu yang bagus, dengan sesuatu yang baik. Nah, caranya ya ikuti program-program IPABA ya. Ikuti program-program IPABA, pasti itu program yang terbaik, program yang baik buat kita semuanya. Kan kata Ustaz tadi ada program ya di Bapak ya Ustaz ya. Iya. Kira-kira apa programnya Ustaz di Bapak? MIPABA untuk Ramadan ini Yeah. punya program The Best 10.
10 terbaik. Oh. Iya. The best 10 program Ramadan untuk kali ini berbeda dengan yang lalu-lalu. Kalau yang ini luar biasa. Yang pertama yaitu back to masjid. Kita kembali ke masjid. Seperti kecilan saya dulu. Sholat di masjid, tidur di masjid. Nah, kemudian bermain di halaman masjid kalau mau maghrib. Itu kita kembali ke sana. Untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua ada program Dering Malam. Dering Malam untuk membangunkan keluarga kita, membangunkan anak-anak kita, membangunkan akhi ukti, membangunkan dewan guru. Semuanya program Mipaba itu untuk kita semuanya. Jadi dibangunkan untuk sholat tahajud, habis sholat tahajud kemudian sahur. Nah itu ada program Dering Malam. Kemudian yang ketiga itu ada program yaitu 1000 sajadah. Nah, bahkan nanti bisa lebih. 1000 sajadah itu nanti dari Mipaba. Mungkin pemirsa ada yang mau menyumbangkan sajadah, nanti akan kami sedekahkan sajadah-sajadah itu kepada anak-anak TK yang ingin mau belajar sholat. Kemudian ada nanti program 1000 sajadah di jalan-jalan. Itu dibagikan di sana. Itu program 1000 sajadah. Nah, kemudian ada 1000 takjil. Ketika anak pondok Ramadan nanti anak-anak diajak untuk bersedekah. Untuk membagi-bagikan 1000 takjil. 1000 takjil. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu Pondok Ramadan, kemudian Basar Ramadan, Car Free Day, dari jalan masuk Penarip sampai keluar Penarip itu ada basar di situ nantinya selama Ramadan. Kemudian ada Semarak Kampung Ramadan. Jadi Kampung Penarip kita jadikan setiap bulan Ramadan kita jadikan Kampung Ramadan. Nah, untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar madrasah. Dan ekonominya para wali murid sebelum menginjak hari raya Idul Fitri. Kemudian ada wisuda Al-Quran. Bertepatan dengan peringatan nuzul Quran, di situ nanti ada wisuda Al-Quran untuk kelas 6 yang khatam 30 juz, binador dan takfid. Alhamdulillah anak-anak kelas 6 sekarang sudah mulai hatam. Tinggal berapa persen? Mungkin sekarang tinggal 40% yang belum hatam. Yang lainnya sudah hatam. Mungkin akhir apa sudah khatam belum? Sudah. Oh, sudah khatam ya. Teman-teman di kelas bahasa kelasnya akhir apa kan? Banyak yang sudah khatam kan? Ya. Itu program kita memang di kelas 6 diprogramkan khatam 30 juz untuk persiapan keluar dari Mipaba, menjadi alumni Mipaba sudah punya sanad Al-Quran. Kemudian sholat taraweh di Masjid Sunan Ampel Surabaya. Ada program sholat taraweh di program itu. Kalau misalnya pemirsa ingin ikut buat rombongan bersama-sama, nanti kita berangkat bersama-sama dari Mipaba. Nah, misalnya akhir Rafa sama keluarga ingin ikut sholat taraweh dengan Dewan Guru Mipaba untuk sholat taraweh di masjid di Masjid Ampel Surabaya. Nanti sahurnya di masjid, sholat malamnya di Masjid Akbar Surabaya. Nah, nanti ada program itu. Silahkan dari keluarga-keluarga, dari keluarganya akhi ukti ingin ikut, silahkan nanti berangkat bersama-sama dari Mipaba. Kemudian ada yang terakhir, program yang ke-10, lomba-lomba TK,
MI, RA, SD itu ada nanti di di program The Best 10 program Ramadan 1445 Hijriah. Itu untuk program-program. Nah, insya Allah launching tanggal 8. Tanggal 8 Maret ini launching program ini. Nanti insya Allah di launching sama Ketua PCNO Kota Mojokerto. Itu program-program selama bulan Ramadan. Kalau boleh tahu, Ustadz, apa inspirasi Ustadz bisa memunculkan ide untuk mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut, Ustadz? Kami munculnya dari sederhana kami pernah sholat di masjid-masjid, masjidnya bagus, jamaahnya enggak ada. Nah, karena sudah jamaah di rumah. Sehingga kami ingin anak-anak MIPABA yang memakmurkan masjid. Nanti anak-anak MIPABA yang membangun masjid, yang memakmurkan masjid. Jangan cuma dibangun saja, tapi tidak ada yang memakmurkan, yang mengisi. Saya pernah sholat ada di suatu daerah, bagus masjidnya, yang jamaah cuma 2 orang. Nah, jadi bolehlah kita membangun masjid bagus-bagus boleh, tapi jangan lupa harus punya program untuk mengisi masjid, untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bukan hanya membangun masjid, tapi juga meramaikan masjid, diisi dengan sholat jamaah, yang jamaahnya banyak, diisi di dalam masjid itu dengan cara pengajian dan lain sebagainya. Itu inspirasi pertama tentang yang pertama tadi. Kemudian untuk sajadah takjil, saya terinspirasi 1000 sajadah itu kenapa enggak? Ketika sajadah itu dipakai untuk orang sholat, pahala yang didapat kita berapa? Luar biasa. Begitu juga takjil. Mungkin di kampung-kampung takjil itu kita dibagi jadwal. Si A hari ini, si B hari ini, si C hari ini. Kalau saya dari awal enggak mau dibagi. Ya dibagi. Tapi setiap hari saya harus takjil. Karena sesuai dawuhnya baginda Kanjeng Nabi dalam hadisnya. Barang siapa yang menyiapkan takjil, memberi makan orang untuk takjil, atau memberi sesuatu untuk takjil, nah, orang itu akan diberi pahala sama dengan pahalanya orang yang diberi takjil. Kita datang ke sekolahan, misalnya akhir Rafa, membawa 10 bungkus takjil, kemudian dibagi-bagi. Nah, bagi orang-orang yang berpuasa di jalan-jalan nantinya. Kemudian dinikmati ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. 10 orang itu menikmati takjil kita. Itu pahalanya akhir Rafa. Sama dengan pahalanya 10 orang yang makan takjil kita. Luar biasa takjil itu sebenarnya. Sehingga dihidupkan lagi. Sehingga kita punya program 1000 takjil. Nah, itu. Ya, itu sedikit inspirasi kami tentang program-program yang ada di MIPABA ketika program Ramadan. Dan untuk tering malam sendiri, Ustadz, itu jam berapa kira-kira, Ustadz, membangunkannya? Untuk dering malam 2:30. Nanti setiap 15 menit ada ustadz-ustadzah yang ngirim lagi. Setiap 15 menit diingatkan lagi. Setiap 15 menit diingatkan lagi. Sampai akhi ukti sama keluarganya tidak sampai ke kesiangan. Tidak sampai sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ada barokah yang besar di dalam sahur itu. Sehingga perlu adanya yang obrak-obrak untuk sahur. Nah, ini kan 1/4 bunyi.
HP-nya. Seperempat lagi bunyi. Belum ya. Seperempat lagi bunyi, seperempat lagi bunyi. Ketika bunyi itulah nanti anak-anak untuk berangkat tahajud, berangkat sholat malam, juga untuk sahur. Kira-kira Ustadz bisa di-spill sedikit tentang launching tanggal 8 Ustadz? Launching tanggal 8 ya seperti program-program sebelumnya di launching, nanti insya Allah membebaskan 500 burung mungkin. Nah, kita akan bebaskan itu dari cengkraman yang sudah ditangkap sama penangkap burung yang dijual. Nah, nanti kemudian kita coba bebaskan itu semuanya biar mereka terbang bebas lewat pembukaan launching itu. Terus untuk semarak Ramadan itu kira-kira di pertengahan atau akhir-akhir Ramadan Ustaz? Di awal Ramadan. Di awal Ramadan. Di awal Ramadan kira-kira tanggal 4 Ramadan itu sudah mulai dibuka semarak Ramadan. Nanti tampilan-tampilan seni-seni anak-anak, kreasinya anak-anak. Mungkin ada yang sudah hafal alfiyah 1 sampai 100, ada yang bisa baca kitab kuning, ada yang sudah bisa tilawah, ada yang MHQ. Itu nanti ditampilkan semuanya untuk menggugah kreasinya anak-anak biar semakin mantap anak-anak itu. Berarti ada panggungnya ya Ustaz ya? Ada panggungnya, betul, ada panggungnya nantinya, ada panggungnya. Untuk 1000 sajadah nih Ustaz, boleh di-spill tempatnya kira-kira di mana Ustaz? Wah, nanti kamu tunggu nanti di sana. Mungkin dari 1000 sajadah itu yang sudah kami siapkan, mungkin nanti dari dari pemirsa semuanya bisa menyumbangkan ke kami untuk dibagikan oleh kami, mengirim barangnya sajadah ke kami untuk dibagikan ke kami, untuk kami bagikan ke ke yang membutuhkan. Itu bisa di situ nanti. Nah, itu tempatnya kira-kira di mana? Insya Allah untuk tempatnya itu ada di perempatan Suko, ada di perempatan Surodinawan, kemudian ke RA atau TK, itu nanti tempatnya di sana. Jadi anak TK dibawakan sajadah, nanti bagi-bagi sajadah di TK-TK itu. Sama ya Ustaz ya, sama yang 1000 takjil? Kalau 1000 takjil nanti ada beberapa tempat nanti. Pindah-pindah. Kadang di perempatan Suko, kadang di perempatan Surodinawan, kadang di perempatan Puri, kemudian kadang lagi di perempatan Brawijaya. Itu pindah-pindah nantinya. Atau nanti di depan Raden Wijaya, lapangan Raden Wijaya sana. Nah, itu nanti ganta-ganti tempatnya untuk 1000 takjil. Yang membagikan siapa Ustaz? Ustaz ada apa? Aki Ukti yang Pondok Ramadan? Aki Ukti yang Pondok Ramadan nanti yang membagikan. Kita ajak mereka belajar bersama-sama untuk membagikan itu. Nah, mungkin perwakilan, tidak semuanya, mungkin berapa nanti yang kita ajak, kita bawa dengan armada kita, kemudian kita ajak untuk membagikan itu. Jadi Aki Ukti ya Ustaz iya. ya, membagikan. Biar belajar untuk bersedekah. Dalam rangka untuk belajar untuk bersedekah. Baik, terima kasih banyak Ustaz, sudah cukup jelas penjelasannya. Sudah ya? Sudah. Semoga di podcast kali ini bisa menginspirasi penonton untuk terus mengembangkan ide-ide bermanfaat untuk banyak orang, khususnya kegiatan yang menambah banyak pahala dan keberkahan di bulan Ramadan. Amin, 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 amin. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan adalah bulan yang kesucian, yang mensucikan. Ya, bukan begitu Ustaz ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci ya Ustaz ya. Bulan yang membakar seseorang untuk menjadi orang yang suci.
Dan tim Mipa sendiri juga ada kegiatan-kegiatan tertentu seperti tering malam, back to masjid, 1000 sajadah dan 1000 takjil. Terima kasih Ustadz bisa meluangkan waktunya, bisa hadir di podcast Paradigma, dan semoga kita bisa ngobrol lagi Ustadz ya. Amin. Bisa diagendakan. Mungkin ada masalah apa bisa diobrolkan biar semakin jelas. Dan terima kasih juga pada penonton telah bisa meluangkan waktunya untuk menonton podcast di channel Mipa TV. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nama saya Rafa Karanusli. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.